94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Selamat sore Sobat RT ya, dimanapun Sobat RT berada. Kita kembali hadir nih, membawa tamu spesial ya tentunya ya di Cosmic Generation. Benar sekali, kali ini kita menghadirkan beberapa narasumber ya. Ada 3 tepatnya. Ini dari PIK Remaja Kecamatan Temanggung ya pastinya. Iya bener banget, dan biar gak penasaran ya, langsung aja kita kenalan dari satu persatu. Ya dari siapa dulu nih? Iya. Perkenalkan, nama saya Nur Afri Saputra. Saya selaku ketua di Forum PIK Genre Kecamatan Temanggung, dan saya juga mewakilkan di PIK kelompok dari Kelurahan Kebonsari Temanggung. Wow, dari Kebonsari ya. Berarti double nih jobnya. Jobnya ya. Oke, Rafli ya tadi berarti panggilannya. Lalu selanjutnya yang di tengah, ini pasti sahabat tidak asing lagi ya. Dengan suaranya ya. Benar sekali. Siapa dirimu? Nama saya Karisa Putriasana dari PIK Remaja Mekar Manunggal, Wali Telon Utara. Oke, atau mau pakai nama udara? Karisa sama ya. Oke, sama. Ini dari Mekar Manunggal ya. Iya. Oke, langsung selanjutnya ada dari Mbak Amelia. Ya, perkenalkan saya Amelia Putri dari PIK R Sahaja SMK Negeri 2 Temanggung. Oke, berarti yang satu dari daerah, yang satu dari sekolah. Sekolah ya. Udah komplit semuanya, sama ketuanya juga udah di sini nih. Kita langsung ngobrol sama ketuanya ya. Baik. Oke, nah ini apa yang perlu kita bahas terlebih dahulu, Vega? Yang pertama ya, edisi pertama ya, karena ini kita di season 2 ceritanya. Oh, perkenalan sesi kedua gitu ya. Perkenalan sesi kedua gitu. Nah, kemarin kita udah bahas PIK ya sebelumnya, dan kali ini kita mau tanya tentang keberadaan nih dari Forkom PIK Remaja ini. Apakah sudah banyak atau bagaimana gitu, Rafli? Jadi untuk Forkom PIK ini dibentuk pada tanggal 14 Oktober tahun lalu, tahun 2020, dan untuk Forkom ini baru terdapat 7 kelompok di tingkat kelurahan, dan terdapat 3 kelompok di tingkat sekolah. Sedangkan di Kecamatan Temanggung itu terdapat 25 kelurahan atau desa, dan ini pun belum ada 30%-nya. Nah, itu pun baru ada 3 sekolah aja ya, tingkat sekolah di SMA atau SMK. Tapi ini masih tergolong baru juga ya, karena baru tahun 2020 ya. 2020. Tapi kalau untuk anggotanya sendiri kan masing-masing kan berbeda-beda gitu ya. Ada dari Bansari gitu, terus ada yang dari sekolah-sekolah juga gitu. Anggotanya itu apakah terbatas atau mereka yang pengen masuk aja seperti itu? Nah, jadi untuk anggotaan itu biasanya dari kesadaran masing-masing untuk remaja. Di situ remaja dia ingin berkegiatan, dia ingin aktif di kelurahan atau di desa atau di sekolah. Di situ dia bisa mengajukan diri dia sendiri, dan kita pun juga menerima. Kalau tadi kita bahas tentang Forkomnya ya, kalau dari PIK Remajanya sendiri tuh gimana keberadaannya? PIK Remaja yang di kelurahan. Untuk PIK Remaja di kelurahan itu nanti dia hampir sama kayak Karang Taruna. Karang Taruna, tapi dia tugasnya untuk menekan pernikahan dini di kelurahan itu atau desa. Ya istilahnya kayak dia itu mengajak teman-teman, membantu teman-teman yang remaja setingkatnya juga menjaga pergaulannya. Oke, tapi itu dengan cara apa? Sosialisasikah atau seperti apa? Nah, jadi di kelompok itu kan nanti ada kayak sosialisasi atau pembinaan lah dari KKPN atau dari Forkom atau dari genrenya langsung gitu. Oke, berarti ada beberapa kegiatan yang dilakukan ya. Mungkin ini yang kita lanjutkan nilai-nilai positifnya, mungkin karena kalau kegiatan kayak ini pasti ada hal dampak negatif gitu yang kita rasakan gitu. Nah, dampak negatif dari PIK Remaja ini apa sih sebenarnya? Untuk dampak negatif. Negatif positif dulu deh. Positif salah nih ngomong. Untuk positifnya sih banyak sih.
Jadi untuk positifnya itu kita bisa lebih aktif lagi berkegiatan di di bidang apapun. Nanti kita misal kita suka kayak ngedit, kayak nyanyi, dan semisal dia suka berkegiatan di bidang lapangan juga, nanti di situ dia bakal dibangun juga. Kalau dia suka ngedit, nanti dia ditingkatkan lagi untuk dikasih bahan video, kayak nyanyi, dia suruh nyanyi, nanti yang ngedit itu nanti ada teman-teman yang lain, habis itu nanti dia kayak bikin channel gitu. Iya. Ya istilahnya dia bisa mengembangkan bakat dia sendiri. Saling membantu gitu ya di Iya. dalamnya ya. Benar. Nah, berarti selain mereka masuk di PIK ini untuk memperdalam atau juga bisa dibilang untuk mensosialisasi hal yang positif ke orang lain atau masyarakat gitu, mereka juga bisa mengembangkan bakat mereka ya. Iya. Oke, keren. Harapannya gimana? Harapan kedepannya? Untuk harapannya sih PIK ini bisa diterima di masyarakat sekitar dan juga bisa mengembangkan di tempat-tempat yang belum terjangkau lah gitu lah. Karena kan kita kan ada 25 kelurahan atau desa dan kita baru membentuk 7 yang tingkat kelurahan itu. Targetnya masih banyak ya. Masih banyak sekali ya. Oke, ini lanjut dari Karisa nih. Gimana nih harapannya? Harapan saya di PIK Remaja Forkom Kecamatan Temanggung sih, remaja di Forkom Kecamatan Temanggung bisa mengenal lebih banyak tentang PIK R itu sendiri dan menyadarkan pentingnya pergaulan yang baik dan benar gitu aja sih. By the way, ini Juna mau tanya ya mengenai PIK Mekar Manunggal. Oke. Nah, ini itu anggotanya ada berapa? Anggota yang ada di desa saya itu 40-an anggota. 40-an. 40-an anggota. Dan ini itu Karisa yang mengumpulkan sendiri atau bagaimana? Dibantu sama pembinanya juga. Ada pembinanya di situ di Forkom yang ada di desa. Tapi Karisa ini kedudukannya di situ sebagai apa? Ketua. Iya, Ketua dari Mekar Manunggal ini. Itu sendiri. Oke, dan mereka 40 anggota itu memiliki tugas masing-masing seperti itu ya? Iya. Tugasnya apakah sama dengan yang tadi Rafli sampaikan? Iya, sama. Seperti ya ketua ya kayak mengkoordinasi teman-teman yang lain. Misal kalau ada rapat dan pertemuan yang lain gitu. Terus sekretaris ya kayak membuat rencana-rencana ke depannya gitu. Kalau di Mekar Manunggal ini apa yang ditunjukkan gitu? Maksudnya melakukan kegiatan apa yang dilakukan di dalam kegiatannya tersebut. Kemarin kita melakukan mural. Mural. Mural, iya. Kampung KB gitu. Iya, itu. Dan masih banyak lagi mungkin kegiatan yang positif seperti remaja di Ngendarwali Utara itu kegiatannya bisa volley dan lain-lain. Itu kita punya bakat seni juga. Mengembangkan di topeng ireng itu sendiri. Wih, keren. Keren ya, banyak ya. Mengangkat Mural. kebudayaan. Iya, mural terus kesenian. Iya, benar. Ada juga olahraga. Keren. Yuk lanjut Amel, diam aja dari tadi. Semangat kan, Mel? Semangat. Harapannya apa nih? Untuk Forkom semoga lebih kreatif, lebih bisa mencurahkan ide-ide atau gagasannya dalam berkegiatan. Kalau untuk PIK R semoga lebih bisa menggerakkan untuk berkegiatan agar siswa-siswa yang ada di sekolah itu mengikuti PIK R. Ini dari sekolah ya kalau Amel nih. Terus SMK Negeri 2 Temanggung ya. gimana nih ceritanya? Kamu bisa mengumpulkan ini atau bisa ikut serta? Kalau ini kan dulu ada organisasi PMR itu, terus digabungkan sekalian sama PIK. Oh gitu. Terus anggotanya berapa sekarang? Anggotanya 36 sampai 36 36-an itu dari semua tingkatan atau cuma per kelas gitu atau Kelas 11 aja? Karena soalnya kan di sini kan turun-temurun gitu. Kalau udah kelas 3 udah purna dikembalikan ke adik kelas. Jadi giliran. Oh Oke, gitu. siap. Keren. Berarti ada reorg dan sebagainya gitu ya. Keren sih itu. Generasi. Regenerasi. Ya, berarti kayak organisasi pada umumnya gitu ya. Iya. Tapi kalau di SMK Negeri 2 sendiri
mengenai keberadaan PIK remaja ini bagaimana? Maksudnya apakah mereka bangga, antusias banget gitu karena adanya PIK R ini atau seperti apa? Iya, kemarin juga pernah ada kegiatan itu kolaborasi sama organisasi lingkungan hidup itu menanam tanaman obat keluarga. Untuk menanam toga itu di sebelah lab busana itu. Sama pernah ada penyuluhan dari KB pada bulan November. Oke, Keren ternyata tuh. iya, jadi aktif gitu loh. Ada Iya. yang dilakukan dengan kegiatan positif gitu. Keren banget nih. Dan mungkin ini ada struktur kepengurusannya ya. Kalau kayak gini, gimana sih strukturnya gitu? Kita jadi penasaran. Ya mungkin sahabat Arti juga penasaran ya, belum mengetahui secara dalam tentang PIK remaja ini gitu. Nah kita juga pengen mengetahui strukturnya tuh seperti apa gitu. Struktur yang ada di Forkom itu yang pertama ada ketua, wakil, bendara dan sekretaris. Dan untuk yang pendukungnya itu ada konselor sebaya, pendidik sebaya, ada yang proker dan humas. Kalau konselor sebaya tuh yang dimaksud gimana? Konselor sebaya dia itu kayak nanti jadi tempatnya konseling para teman-teman. Seperti curhat gitu. Oh kan. gitu. Oh, BK. BK-nya. Iya, Di gitu. sekolah. Cuman ini kan di tingkat remaja juga konteksnya juga mungkin kayak kenakalan remaja, pergaulan, seks bebas, mungkin kayak pernikahan dini itu bisa ditanyakan di situ. Tapi apakah orang yang ingin atau anggota yang ingin memasuki maksudnya dalam bidang sekretaris atau bendahara kayak gitu diseleksi nggak sih? Untuk itu kan jadi kan untuk satu Forkom ini dia diambil dari ketua masing-masing kelompok yang ada di kecamatan. Nah itu dia pertamanya dikumpulkan dulu sebelum dibentuk SK, sebelum kayak diresmikan gitu. Di situ dia dikumpulkan, dibikin susunan anggota. Nah nanti untuk yang baru-baru itu mungkin dia bisa gabung di konselor sebayanya, pendidik sebaya, proker, bahkan humas. Oke, siap. Dan tadi dikatakan ya ada konselor sebaya, terus ada pendidik sebaya. Itu memang ada pelatihan khusus sebelum menjabat sebagai bidang itu atau gimana? Nah di situ ada sih dia kayak konselor sebaya, pendidik sebaya. Di situ dia diambil dari yang pengetahuannya lebih luas. Dia bisa mendalamin kayak pernikahan dini itu gimana aja ya, tentang perencanaan lah, keluarga berencana gitu. Dan dia tinggal sharing-sharing pada teman-teman gitu. Berarti yang milih itu dari dalam organisasinya atau dari siapa yang memilih? Yang pertama dipilih dari pembina dulu. Oh, pembina Habis dulu. Habis itu kayak kayak di voting, dia mau masuk ini, dia mau masuk ini gitu. Nanti teman-teman yang anggota yang ada di Forkom itu yang menunjuk gitu. Oke. Keren Detail ya. ya, detail banget gitu. Keren sih. Iya sih. Ini ya menurut Juna sendiri memang kayak organisasi pada umumnya gitu ya, kayak OSIS terus pramuka, tapi ini lebih untuk mensosialisasi Ya, gitu ya. mensosialisasi. Dan Bener. pastinya untuk gimana caranya biar kita kegiatannya tuh positif terus. Iya, apalagi buat remaja sekarang kita perlu banget kegiatan Nah, kayak gini itu. biar gak ngalor ngidul, gak keruan kegiatannya, banyak yang negatif gitu, atau gabut mau ngapain bisa langsung aja ikut PIK remaja ini. Benar. Apalagi kan sekarang kita juga bingung ya kalau pengen mengasah bakat tuh di mana gitu. Nah ini mungkin adanya keberadaan dari PIK remaja ini mungkin bisa mengajak mereka gitu ya untuk lebih berkembang lagi. Mengembangkan diri. Bisa menyalurkan. Oke, kita break dulu ya. Oke, siap. Kita kembali lagi nanti dengan pembicaraan yang lebih spektakuler. Benar sekali. Nanti kita pastinya akan membahas juga program kerja seperti apa gitu ya, dan pokoknya seru lah. Iya, biar pada penasaran dulu. Oke, jangan kemana-mana ya sobatnya, tetap di Cosmic Generation di 94.8 FM Radio Temanggung. Sahabat setiamu. 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Hey, tamu kita, oh tamu kita di sini 94.8
Oke sobat, welcome back to Cosmic Generation bareng Play sama on. kita. Oke, Yes. ulang dong, Oh, ulang ya, wes. Yuk. Gak ada chemistry-nya gitu. Oke, ulang, siap. Welcome back to Cosmic Generation. Play on. Nah, gitu. Ya, masih barengan Arjuna sama Vega dan teman-teman PIK ya, pastinya PIK remaja. Oke, dan kita mau lanjut lagi seru-seruan di sini. Iya, benar Kita sekali. bakal mengulik tuntas dari kalian ya. Iya. Ini kita lanjut bahas apa ya kali ini ya? Mungkin mengenai proker dari Forkom PIK remaja aja dulu ya. Oke, boleh. Iya kan, soalnya kita juga belum paham banget mengenai PIK remaja ini gitu loh. Bagaimana tugasnya, lalu apa program kerjanya kerjanya. seperti apa gitu. Oke, ini siapa yang mau menjelaskan? Saya. Oke, Oke, siap. boleh. Semangat gitu. Ya ini yang diperlukan sekarang gitu ya, anak muda yang semangat gitu. Waduh. Boleh. Jadi untuk program kerja di Forkom itu setelah dibentuknya itu, yang pertama itu dia mengurangi pernikahan dini. Jadi kan apalagi di Temanggung, Kecamatan Temanggung kan banyak sekali itu pernikahan dini. Bahkan kita dapat peringkat ketiga ya. ketiga. Ya, peringkat ketiga se-Jawa. Se-Jawa Tengah. Nah, dan yang kedua itu meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya PIK remaja itu. Jadi kita bisa merangkul Teman-teman yang lain, remaja-remaja yang lain agar dia itu bisa menjaga pergaulan dia, bahkan bisa membentuk pergaulan yang baik serta bermanfaat juga. Yang ketiga yaitu mengembangkan kelompok PR di Kecamatan Temanggung. Ya, kita kembali ke tadi lagi. Kita baru ada 7, sedangkan di Temanggung ini ada 25 kecamatan. 25 kelurahan. Dan yang keempat, kita ada studi banding dengan kelompok PR. Jadi kita kan satu kabupaten kan ada forum genre ya, satu kabupaten itu, dan kita di forum kecamatan ini kita studi banding dengan kelompok lainnya, forum lainnya yang ada di kabupaten ini. Terus yang kelima itu membuat materi penyuluhan PIK remaja. Jadi untuk pembuatan materi ini nanti diambil penyampaiannya itu dari remaja. Jadi kan beda dong bahasa remaja sama yang orang-orang tua. Iya. Benar-benar guru gitu. Jadi kayak kita tuh nanti ngobrolnya seumuran, materi gitu seumuran gitu. Biar lebih asik dan lebih keterima gitu ya. Ya, mudah diterima gitu. Mudah diterima. Benar. Dan ini mungkin tujuan yang benar-benar tujuan utamanya ini untuk mengurangi angka pernikahan Ya, dini. pernikahan dini. Dan kalian sebagai dutanya ini kan kalian pernah nggak sih ngalamin atau melihat secara langsung gitu di daerah sekitar kalian atau kalian menghadapi secara langsung tentang pernikahan dini ini, dan kesannya kalian tuh gimana gitu tentang itu? Mungkin dari siapa dulu nih? Yang cewek-cewek dulu. Cewek-cewek, oke. Boleh. Di desa saya ada itu habis lulus SMA itu langsung nikah dan itu diizinin sama orang tuanya. Itu katanya mbak uweh daripada pacaran gitu. Tapi kesannya tuh gimana ya? Kalau seperti belum ada rencana yang matang itu buat berkeluarga. Belum siap fisik maupun mentalnya juga karena masih di bawah umur. Belum ada persiapan Belum, finansial, iya. belum ada gitu, mentalnya juga belum siap mungkin ya. Ya, tapi kalau ada semacam itu ya, tugas PIK remaja ini bagaimana? Mungkin kita mengadakan sosialisasi tentang pendewasaan usia perkawinannya. Misalnya yang wanita itu minimal 21 tahun dan yang laki-laki itu minimal 25 tahun. Oke, pasti memberikan ya istilahnya pencerahan seperti Iya, itu bener-bener. gitu ya, materi-materi yang mungkin buat bekal kita esok gitu. Menyadarkan ya, Iya. biar nggak kebablasan gitu. Bablasan apa Vega? Maksudnya banyak gitu loh yang jadi kayak gitu, niruin gitu. Iya sih, benar. Dan dari Karisa nih punya pengalaman apa nih? Seperti Amel, itu tetangga saya lulus SMA tapi langsung nikah gitu aja. Padahal kan kalau secara psikis dan mental kan mungkin belum siap gitu Iya. ya. Dan dia melakukan pernikahan gitu dan orang tuanya juga mendukung gitu.
Jadi ini yang perlu disosialisasi anaknya atau orang tuanya nih kalau kayak gini? Dua-duanya. Dua-duanya. Benar sih. Penting semua. Iya sih, tapi mungkin kalau menurut Juna sendiri pendekatannya lebih ke ini dulu aja, ke anak-anak itu yang Iya. mau melakukan gitu loh. Nah terus kan biasanya nek wong tua kan nganut lah piye. Iya, mungkin ya. Berarti kalian juga mensosialisasikan ke orang tua tentang pernikahan dini gitu? Belum. Oh belum, Belum ya? Iya. Belum. Berarti targetnya masih ke remajanya. Iya, Ke remajanya. remajanya. Iya, oke. Gimana Rafli? Nah, kalau di tempat saya itu masih ada, cuman nggak terlalu banyak, paling satu atau tiga itu yang di laporan kemarin yang disampaikan oleh BKKBN, dan itu pun dia itu juga ada yang anggota dari kelompok, dia udah ikut kelompok Big Air yang ada di kelurahan, dan dia tiba-tiba keluar karena dia menikah, dan itu pun sepasang. Oh gitu. Dan Kenapa ini backsoundnya Soalnya kayak gitu. keren ya? dan dia pun terpaksa kayak istilahnya di DO dari kelompoknya itu kan. Iya. Untuk kelompok Big Air kan kapasitasnya untuk remaja, bukan remaja, untuk bukan. kayak Yang udah calon suami bapak, istri, calon ibu ya suami istri gitu. Tidak Bener, masuk. Ini malah chinlock di dalam. Nah, itu. Wah, ya gimana? Iya. Karena mereka mengikuti kegiatan ini, malah mereka yang melarang gitu. Ya tapi gimana lagi, hati nggak bisa dibohongi. Tapi nggak boleh kayak gitu. Mungkin harus kewajibannya harus ini dijalani dulu gitu ya, tugas-tugas piknya dulu gitu. Tapi Rafli tadi kan ini bilang kalau ada sekitar 7 gitu ya. Ada Iya. 7 ya pastinya. Iya, baru ada 7 Big Air di Temanggung. kelompok Big Air di Temanggung di tingkat kelurahan, dan 3 di sekolah. Nah itu mungkin bisa dikasih tahu dong sahabat RT yang ada di rumah, mungkin buat pandangan juga ada di mana aja gitu. Oh iya, buat teman-teman yang lagi dengerin ini radio, ayo kita ikutan kelompok Big Air ini, atau ditunggu nanti kan kami akan bakal berkunjung ke tempat kalian untuk membentuk kelompok Big Air ini. Iya. Sayang kalau nggak ikut, nanti kita bisa meningkatkan skill kita di Iya, bidang benar. kreativitas, bahkan kemampuan kita. Jadi yang udah ada di mana aja? Di mana aja tujuannya? Contohnya di Kebonsari, terus di Wali Wali Telon, Telon. terus Kertosari, Keuangan. juga ada, terus sini tuh Purworejo. Purworejo, Bendo, Bendo. Iya. Purworejo. Terus itu, dan untuk sekolahnya itu ada Swadaya, SMK 2, SMK 1. SMK 1 Stemba, dan Swadaya. Oh, jadi baru mungkin daerahnya juga masih berdekatan gitu ya. Iya, Mungkin ini betul. bisa melebarkan sayap Iya. lagi kemana-mana gitu. Semangat ya. Ini rencana ke depan bagaimana? Pengen melebarkan sayap, tapi caranya seperti apa kalau untuk kalian sendiri? Nah, untuk kami sih, kita bergaul aja sama teman-teman. Nanti di situ kita mengenalkan, oh ini loh Pik, ini loh hasil kita Pik. Kita bisa tahu ini gitu Iya. loh. Nah, itu bermanfaatnya. Nanti kita juga bisa ikut seneng-seneng. Kita ada banyak kegiatan juga. Kayak insya Allah bakal diadakan kayak jambore, outbound, Keren kan itu. jadi banding gitu lah. Pasti asyik. Kayak ketuk tular gitu ya. Tapi kalau kalian promo di media sosial gitu, iya nggak sih? Promo juga nggak? Ada di YouTube kami. Balai. Di YouTube Balai BKKBN, kami di situ juga sekaligus mempromosikan, kami juga berkarya di situ. Jadi kayak tadi kita ada yang Ada bisa yang bisa edit, nyanyi. bisa dia suka editing, komunikasi gitu, nanti di situ bisa Tersalurkan gitu disampaikan di situ. Jadi ya bisa promosi juga bisa mengembangkan sekalian. Wih, keren menampung orang-orang yang banyak Banyak remaja. itu. benar, daripada bingung ya, mungkin Iya ada sih. beberapa remaja yang punya bakat, punya kemauan gitu, tapi dia bingung menyalurkan. Iya. Mending gabung bareng ya. Iya, gabung Iya, benar, bareng Bang. lagi. Kan di forum ini kan kita juga digarisbawahi untuk menjaga pernikahan dini, jangan sampai itu. Kita juga di situ ada kegiatan lainnya gitu. Jadi nggak terpaku karena pernikahan dini kita ikut, enggak. Kita juga bisa
mengembangkan bakat-bakat kita. Mungkin gini ya kalau pemikiran Juna sendiri, dengan kita berkegiatan positif, berkegiatan yang seru kayak anak-anak yang pada umumnya gitu ya, remaja-remaja pada umumnya gitu. Ya mungkin vibes-nya tuh serunya tuh seperti ini. Berarti entar dulu yang seperti itu gitu. Seperti itu dalam artian pernikahan dini ya. Iya kan seperti itu kan mungkin. Dan itu mungkin disalurkan kepada teman-teman atau dalam artian salurkan itu sosialisasi gitu. Juga mengubah mindset remaja ya, kalau pernikahan dini tuh nggak bagus gitu. Kalau kamu belum siap, jangan dulu gitu. Oke deh, kita mau tanya nih atau sambil kita tayangkan ya PPT-nya ya, biar sahabat RT juga bisa melihat PPT-nya dari PIK Remaja ini. Dan sekarang kita mau tanya nih, kegiatan apa yang sudah terlaksana selama ini? Mungkin sebelum pandemi atau setelah pandemi, kalian sudah melakukan hal apa aja gitu? Jadi untuk forum yang di Kecamatan Temanggung itu dibentuk di saat pandemi, Kak. Oh iya. Jadi pembentukannya itu pada Oktober. Oktober setelah kami ada kegiatan studi banding juga dengan forum yang sudah ada di Gemawang. Nah, kita di situ mengumpulkan yang kelompok-kelompok yang ada di Kecamatan Temanggung. Kita sama-sama membentuk forumnya. Jadi Kecamatan Temanggung juga punya forum, sekaligus kita menjadi pusat kota juga kan di sini di Temanggung itu. Terus kegiatan-kegiatannya ya udah terlaksana selama ini ada apa aja? Jadi kegiatannya itu ada studi banding yang sebelum dibentuk itu yang ada di Gemawang. Ada juga pembinaan rutin setiap bulan. Terus yang diisi sama narasumbernya dari puskesmas. Di situ kita materi yang didapat tentang kesehatan reproduksi remaja. Jadi kayak penekanan pernikahan dini gitulah. Ya. Terus ada pembinaan lagi dari Bapak Camat Kecamatan Temanggung yang materinya itu tentang karakter yang harus dimiliki setiap remaja. Oh gitu, itu dilakukan secara daring atau gimana? Waktu itu kita kumpul, di itu kita juga menjalankan protokol kesehatan juga. Jadi yang ikut juga terbatas, kita juga jaga jarak juga. Keren sih. Ya ini berarti ini terbentuknya saat pandemi ya. Jadi ketika pandemi orang lain bingung mau ngapain. Ini malah muncul sebuah inovasi baru yang luar biasa untuk mengajak remaja biar nggak terjerumus gitu. Pastinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Terus masih ada satu lagi nih yang apa nih? Kemarin dari forum PIK Remaja itu se-Kecamatan Temanggung itu mengadakan lomba membuat video profil. Oh iya, benar. Videonya itu nanti dia bisa menguat identitas PIK Remaja yang ada di kelompok itu, terus wilayahnya dia, terus kegiatan dan potensi yang dimiliki, lalu pesan genrenya, pesan yang disampaikan untuk teman-teman, untuk para penonton bahkan para pendengar. Nah denger nih ya Jun ya. Ini yang lagi duduk di sini nih juaranya. Siapa? Siapa ya? Juara dari juara berapa sih? Berarti 7 ya? 10 kelompok. 10 berarti ya. Kelompok yang keluar 3 tingkat sekolah. 3 dari tingkat sekolah gitu ya, berarti 10 ya. Iya, 10. Dan ini juara 1 siapa nih? Dari Mekar Manunggal. Oh, ini ketuanya. Terus ya Mel juara 2. Oke, pasti penasaran ya Sobat RT ya. Mungkin kalau yang penasaran, setelah ini kita bakal puterin videonya dari juara-juara ini. Jadi sobat bisa langsung ke channel YouTube kita di Radio Temanggung FM. Benar sekali ya. Dan mungkin untuk Karissa ini Juna mau tanya ya, konsepnya seperti apa? Kok bisa juara 1? Itu kan lomba video profil ya. Jadi remajanya di Walitlon Utara itu terpacu kayak profilnya PIK remaja itu sendiri, seperti kegiatan yang positif seperti itu volley. Terus kita kan punya wisata gitu, kampung dolanan, itu juga ikut termasuk dalam video itu. Terus itu mengecat mural, itu juga termasuk dalam video tersebut. Dan pesan genre itu. Jadi tuh konsep videonya kamu ngevideo sendiri, terus yang edit juga
lingkungan situ sendiri. Remaja semua terlibat. Oh, berarti anggotanya dari Iya. PIK Remaja di Wali Telon Di Wali sendiri Telon ya. Utara, iya. Keren sih, juara 1 ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keren ya. Kalau yang dari tingkat sekolah nih gimana nih ceritanya? Kalau itu juga dalam isi video itu mencakup kriteria yang ditentukan. Misalnya wilayah, potensi yang dimiliki itu kita itu kolaborasi dengan organisasi lain, nanam toga, terus sama melakukan penyuluhan, ada penyuluhan dari Bapak KB itu pas bulan November itu. Terus yang editing itu ada dari anggota kelompok Pikaman. Oke, berarti ini semua dari remaja sendiri, Iya, pure remaja dari yang remaja mengerjakan asli. ya. Dan sepertinya tuh konsepnya memang bagus-bagus semua gitu dan iya. memiliki ciri-ciri masing-masing, ciri khas sendiri-sendiri gitu ya. Yang mungkin dipilihnya bagaimana caranya mereka mensosialisasi lebih ke masyarakat gitu ya. Keren Keren banget sih. sih. Nanti coba kita lihat bareng-bareng aja Habis ya. ini aja yuk, langsung aja yuk kita lihat. Aku udah penasaran deh. Kita lihat aja dari yang juara 1 dulu ya. Habis ini kita Iya. bakal lihat gimana yang juara 1 dari timnya Karisa ini bisa memenangkan gimana sih videonya. Oke, kita lihat bareng-bareng aja. Mungkin oke. Udah mulai? Oh, udah. Yang juara 1. Lomba profil PIK Remaja Mekar Manunggal. Mekar Manunggal. Oke. Oke. Udah ketemu? Oke. Oke, mungkin untuk sahabat RT yang ada di radio ini, yang dengerin radio, langsung aja kita dengerin bareng-bareng seperti apa ya. Kalian bisa juga mungkin di channel YouTube-nya Radio Temanggung FM. Halo teman-teman PIK, PIK Remaja Mekar Manunggal lingkungan Gendar Wali Utara Temanggung. Peta geografi Wali Telon Utara. Wali Telon Utara berada pada ketinggian 550 meter di atas permukaan laut. Halo teman-teman PIK, perkenalkan kami dari PIK Remaja Mekar Manunggal lingkungan Gendar Wali Telon Utara Temanggung. Peta geografi Wali Telon Utara. Wali Telon Utara berada pada ketinggian 550 meter di atas permukaan laut serta berjarak 4,5 km dari ibu dan terdapat 903 kepala keluarga. Jumlah penduduk 2.723 jiwa, terdiri dari 1.367 jiwa laki-laki dan 1.356 jiwa perempuan. Kami mengikuti lomba Jambore Remaja di Jambuk Lutuk Parakan pada tanggal 18 Desember tahun 2018. Di sana kami melakukan berbagai kegiatan, diantaranya kitchen band dan outbound. Lomba tersebut kami mewakili Kecamatan Temanggung di tingkat kabupaten dan alhamdulillah kami menang juara 1. Kami sebagai Kampung KB mempunyai kegiatan usaha ekonomi kerakyatan dengan membuat desa wisata Kampung Tulanan di lingkungan Gendar Wali Telon Utara. Dilaksanakan 1 bulan sekali, tepatnya pada Minggu Legi. Kegiatan ini berdampak positif pada lingkungan warga sekitar. Kami melakukan kerja bakti di lingkungan Gendar Wali Telon Utara. Kegiatan ini kami lakukan setiap 2 minggu sekali agar terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat dengan cara menyapu, mencabuti rumput, membersihkan selokan, dan lain-lain. Kami mempunyai lapangan voli di lingkungan Gendar Wali Telon Utara, tepatnya di RT 3. Kegiatan voli dilakukan oleh anak-anak, remaja, hingga orang dewasa setiap sore pukul 4 sampai setengah 6. Kami melakukan budidaya ikan lele di bak penampungan sebelah lapangan voli. Kegiatan ini dilakukan oleh remaja PIK R Mekar Manunggal dengan memberikan makan sampai pemanenan. Salah satu kegiatan kami diantaranya konseling remaja. Kami mempunyai grup kesenian meliputi kesenian topeng ireng dan gedruk. Kegiatan kesenian dilakukan oleh remaja, anak-anak, hingga orang dewasa yang bertujuan untuk mengisi waktu luang dengan melakukan kegiatan yang positif serta tetap melestarikan kesenian di sekitar.
profil PIK Remaja Mekar Manunggal. Ya, tepatnya Keren di ya. Walitelon. Walitelon ya. Berarti memang banyak kegiatan-kegiatan di situ yang positif dilaksanakan gitu ya. Dan Keren ini sih. dari remaja di Dari daerah remaja, iya. sana semua. Iya. Jadi banyak sekali ternyata. Banyak sekali remajanya. Keren. Tapi keren, berarti keren. kayak gini ya konsepnya tuh kayak tetap Karang Taruna, tapi yang ini tuh lebih Iya, ini positif condong, iya. dan kegiatannya tuh banyak gitu ya. Bener banget. Oke, kalau menurut Junat Karang Taruna juga apa namanya? Biasanya kumpulan kayak gitu. Iya benar sih benar. Terus gimana sih caranya menghidupkan kampungnya gitu ya? Tapi ini kayaknya tuh malah lebih banyak banget gitu kegiatan-kegiatannya dan seru gitu. Iya. Keren Oke, banget. keren. 2 jempol deh buat Karisa dan timnya. Keren Terima banget. kasih. Dan lanjut ya, kita setelah ini akan melihat dari yang juara kedua ya Jun ya. Ini dari PIK Remaja Sahaja SMK Negeri 2 Temanggung. Oke, mau langsung aja? Oke, boleh. Oke, untuk sahabat RT kita dengerin bareng-bareng ya pastinya. SMK Negeri 2 Temanggung adalah salah satu sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Temanggung. Sekolah ini berdiri pada 24 November tahun 1984 berdasarkan SK nomor 0059/0/1984. Saat ini, SMK Negeri 2 Temanggung dipimpin oleh Ibu Aster Aswini SPD MPD. Sekolah yang berdiri di tanah seluas 10.000 meter persegi ini beralamat di Jalan Kartini nomor 34B RT 01/RW 05 Margorejo, Jampirejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56216. SMK Negeri 2 Temanggung meningkatkan proses pembelajarannya dengan menggunakan kurikulum 2013 revisi. SMK Negeri 2 Temanggung mempunyai beberapa ekstrakurikuler. Salah satunya adalah Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau disebut dengan PIKR atau PIKR. Nama PIKR di SMK Negeri 2 Temanggung sendiri adalah PIKR Sahaja. Kepengurusan PIKR Sahaja SMK Negeri 2 Temanggung adalah Amelia Putri sebagai Ketua, Safira Ramadhani sebagai Wakil Ketua, Rita Nur Anggraini sebagai Sekretaris, Ahmad Adi sebagai Bendahara, Ika Lundria Ratri sebagai Konselor Sebaya, Deva Setiawati sebagai Pendidik Sebaya, Victoria Anggun sebagai Humas, dan Laura Nabila sebagai Proker. PIKR Sahaja SMK Negeri 2 Temanggung telah melaksanakan kegiatan pada tanggal 2 Oktober 2020 yang diikuti oleh anggota PIKR Sahaja SMK Negeri 2 Temanggung kelas 10 dan kelas 11. Selain itu, PIKR Sahaja SMK Negeri 2 Temanggung juga bekerja sama dengan salah satu organisasi yang ada di SMK Negeri 2 Temanggung, yaitu Organisasi Lingkungan Hidup atau kerap disebut dengan OLH. Kegiatan tersebut berupa menanam tanaman obat keluarga atau biasa disebut dengan toga. Tahukah kalian apa itu genre? Mengapa genre harus dibutuhkan? Dan apakah tujuan genre? Kalau mau tahu, yuk nonton video berikut. Baik sahabat RT, ini kita sembari melihat ya di channel YouTube-nya kita seperti apa ya video profil PIK Remaja Sahaja SMK Negeri 2 Temanggung ya. Keren nih Keren di timnya ya. Ada animasi-animasinya gitu. Ini yang ini juga dari teman-teman kamu sendiri. Iya. Dan tadi yang take video juga dari teman kamu sendiri. Semua terlibat ya. Wow. Oke. Nah
ini sekali lagi untuk sahabat Arte yang ingin melihat secara langsung ya, langsung saja bisa meluncur ke Balai Penyuluhan KB Kecamatan Temanggung ya YouTube-nya. Dan bisa langsung cek di sana. Ini dengan judul Lomba Video Profil PIK Remaja Sahaja SMK N2 Temanggung. Dan tadi Benar. punya Kariksa dengan judul apa ya? Sama ya? Sama. Video Lomba video Profil PIK Remaja Remaja Mekar Manunggal. Manunggal. Oke. Oke, tapi tak lihat-lihat di sini ya, memang bukan hanya mengenai penyuluhan atau sosialisasi saja ya di sini. Ternyata ya banyak gitu, ada kegiatan-kegiatan lainnya pokoknya banyak banget. Jadi Sobat Arte jangan lupa untuk mengunjungi channel YouTube dari Balai Penyuluhan KB Kecamatan Temanggung ya. Keren-keren sih ya. Oke, kita mau Bahas apa lagi? membahas lagi mengenai apa tadi Vika? Tadi kita bahas tentang kegiatan ya udah terlaksana Ya, selama ini ya. terlaksana. Dan mungkin ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana, ada apa aja nih? Ya, belum terlaksana itu sebenarnya banyak sih. Cuman yang sesuai dari proker itu dan rencana kami ada ini silaturahmi ke PIK R Remaja Keranggan. Nanti di sana kita sharing-sharing, bercerita sesama remaja, sesama anggota juga. Kita juga berbagi materi. Terus yang kedua itu kita dari Forkom itu mau membuat materi penyuluhan PIK remaja dari sudut pandang remajanya. Oh gitu. Tapi kalian terhambat nggak sih karena ada pandemi kayak gini? Nah, sebenarnya kami juga terhambat karena kami tahu kan remaja itu lebih suka berkegiatan di luar. Jadi untuk kayak bikin video, kita take video itu kita biasanya di luar, tapi karena ada pandemi gini kami berada terpaksa di dalam dan terbatas juga sih untuk waktunya itu. Iya ya, mungkin karena ini remaja dan melibatkan banyak orang ya, jadi susah juga ya pergerakannya ya. Apa secara lagi ini remaja sekarang tuh aktif-aktif kayak gitu ya, jadinya kita bingung gitu, ruangnya tuh masih sempit kalau sekarang lagi pandemi gitu ya. Mungkin aja besok gitu ya, kalau pandemi usai, wah kegiatannya makin lancar, terus makin banyak. Amin kita tunggu ya, kalian membawa lebih banyak pasukan ke sini. Bayangin ya jadinya. Biar rame-rame gitu. Bayangin ya ngapnya gimana. Oke deh, kan tadi kita udah bahas tentang ini ya, banyak banget kegiatannya mereka, terus berdirinya kapan gitu, dan ini adalah ketua dari masing-masing kelompok PIK remaja. Kita mau tandingin sekarang. Tandingnya seperti apa? Tanding Battle-nya dalam hal seperti apa? kebaikan. Kira kita ada ring di sini sekalian ya. Jangan dong. Coba disebutin apa keunggulan atau apa yang udah dicapai dari masing-masing kelompok kalian gitu. Nah, untuk kelompok PIK R yang ada di Kebonsari, keunggulannya kami itu dengan meminimalisir anggota, kita tetap bisa mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar, kepada remaja sekitar. Walaupun remaja kami pun juga terbatas karena kami juga di perumahan, tapi di situ kita solidaritas antar teman ke teman itu lebih banyak ada gitu, Pak. Dan kami pun di kelompok itu walaupun sedikit, kami selalu dipandang baik dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Kami ikut gotong royong, kami membantu sana sini dengan nama kelompok PIK ini, PIK remaja. Tapi kalau dilihat sekarang ya Vega, kayaknya tuh kalau di perumahan gitu biasanya kan diam-diam baik gitu ya. Jarang keluar ya, gitu. Tapi sekarang dengan adanya PIK ini bisa bisa kumpul-kumpul bareng gitu, bisa lebih menghidupkan perumahan tersebut lah istilahnya ya. Perumahan itu walaupun kami di satu kelurahan itu kan terdiri dari 7 RW dan masing-masing RW itu yang mengikuti baru 2 dan itu pun jumlah kan 14. Di situ kami dengan jumlah sedikit kami berusaha tetap bisa mensosialisasikan kepada warga, dan juga dengan jumlah sedikit kami tetap bisa berusaha yang baik. Keren. Jadi keren mungkin sih. bagi para remaja nih, terutama di perumahan nih ya, mungkin yang jarang keluar gitu, dan
mau merasakan asiknya gimana sih bersosialisasi sesama remaja gitu dan melakukan hal-hal yang positif, gabung bareng PIK gitu ya. Iya sih. Pik aja. Indahnya kebersamaan gitu ya, Bener. bukan anak rumahan. Oke, kalau dari Karisa nih, ayo diunggulkan apa nih keunggulannya? Keunggulannya tuh teman-teman di desa saya tuh lebih berpartisipasi gitu loh. Jadi ikut berpartisipasi dalam kegiatan seperti PIK remaja itu sendiri dan yang udah dicapai dari PIK remaja kita itu kita pada tahun 2018 itu kita sudah memenangkan juara 1 lomba jambore tingkat Kabupaten Temanggung. Wow, Di Jambuk Luduk. wow, keren. Keren sih, keren. Keren. Terus kegiatan juga banyak ya Banyak di sana. sekali remajanya itu ada itu seperti olahraga. Kalau sore itu volley, badminton, tenis meja itu. Itu. Keren. Dan kalau dari sekolah gimana nih? Kalau dari sekolah kan lingkupnya terbatas, hanya lingkup sekolah. Nah itu malah justru memudahkan kita untuk berkoordinasi kalau membuat acara tuh. Jadi sering kumpul walaupun terbatas, itu mau acara apa, mau di mana gitu. Tapi dukungan dari sekolah sendiri? Oh, kalau sekolah sangat mendukung karena ketika ada acara, entah itu pembina ataupun kepala sekolah selalu berpartisipasi. Misalnya ada acara apa Mbak gitu, terus kita jelaskan. Mereka ternyata mendukung sepenuhnya gitu ya, karena ya kegiatan positif ya udah kita dukung, pasti didukung Iya. kayak gitu. Keren sih. Jadi mungkin untuk sahabat RT yang sudah mendengarkan ini di manapun sahabat RT berada ya, mungkin kalau lingkungannya belum ada PIK, sahabat RT bisa menjadi salah satu orang yang menggerakkan dan mengadakan PIK Iya. ini gitu. Iya. Benar-benar. Nanti mungkin untuk teknis-teknisnya dan segala macamnya mungkin bisa hubungi ini salah satu dari Rafli, Karisa atau Amel. Atau bisa mau hubungi kemana nih kalau mau ikutan? Mungkin bisa yang pertama itu nanti kan kita bakal berkunjung ke setiap kelurahan atau desa. Di situ kita kayak mempromosikan itu PIK remaja. PIK remaja? Ya, PIK remaja dari Forkom itu. Dan kita akan bentuk kelompok di situ. Kalau enggak kalian bisa datang ke tempat balai biar nanti kami yang mengunjungi ke tempat itu gitu. Nah, balainya di mana? Ya, untuk balainya berada di Walitelon. Walitelon Utara. Tepatnya di kecamatan depan kelurahan. kelurahan Walitelon Utara. Walitelon Utara. Oke, depan Kelurahan Walitelon Utara ya. Bisa langsung menuju ke situ aja. Tapi kalau kalian kenal sama anak-anak hebat ini, langsung aja bisa menghubungi langsung ya. Atau ada sosial media yang bisa dihubungi gitu sebelum ketemu? Ada Untuk nggak? Sosial media nanti ada Instagram. Kalau enggak nanti Boleh. bisa kunjungi aja di YouTube. Nanti di situ nanti ada kayak kontak nomor WA dari Iya. pembina, bahkan dari anggota juga kayak saya sebagai ketua. Dan nanti ada itu IG, Instagram dari forum PIK remaja itu. Oke, forum PIK remaja. Ya, forum PIK PIK remaja. remaja. Ya, bisa langsung ke situ follow gitu ya. Ya, follow aja. Halo. Oke, ini udah panjang lebar banget kita ngobrolnya. Nah, tapi sebelum kita closing, pengen tanya nih, harapan kalian ke depannya seperti apa gitu. Mungkin dari siapa dulu? Amel dulu? Ya, kalau harapan untuk PIK remaja, semua PIK remaja kan berbasis sekolah. Kalau PIK remaja saja, terus harapan saya semoga siswa-siswa terkhusus SMK Negeri 2 Temanggung ini mempunyai perencanaan berkehidupan kedepannya yang matang. Nggak sehabis lulus mau ngapain, mau nikah itu enggak. Kan itu juga ada aturannya sendiri. Sama semoga lebih berkreasi, lebih aktif, lebih semangat juga. Oke. Semoga terlaksana. Amin ya. Ini doa-doa baik. Amin dong, harapan ke depan loh soalnya ya. Dari Karisa sendiri? Oke, harapan saya untuk PIK remaja Kecamatan Temanggung dan terutama PIK remaja Mekar Manunggal itu sendiri, remajanya bisa mengenal lebih baik tentang adanya PIK R itu sendiri dan menyadarkan pentingnya pergaulan yang baik dan benar gitu aja sih. Oke, dan terakhir dari Rafli udah menungguin nih, udah nungguin. Boleh yuk. Bebel nggak apa-apa, ini saya juga Boleh. dari forum juga dari kelompoknya. Untuk dari forumnya itu harapan saya selaku ketua yaitu bisa mengembangkan dan mengenalkan PIK remaja kepada remaja di setiap kelurahan bahkan desa
dan juga tingkat sekolah yang berada di Kecamatan Temanggung. Dan juga bisa membantu menekan pernikahan dini di Kecamatan Temanggung, karena pernikahan dini di Kecamatan Temanggung itu termasuk tinggi pada pernikahan usia muda. Dan untuk yang ini, untuk kelompok dari PIK-R Kebonsari atau Tasmari, itu bisa merangkul remaja lain untuk berencana dengan benar dan menjaga pergaulan yang baik. Dan yang terakhir yaitu PIK-R dapat bekerja sama dengan kelompok remaja lainnya gitu. Amin amin, semoga terlaksana ya, harapan yang luar biasa dari para ketua-ketua ini. Yes, Oke, yang pasti kita juga mensupport ya. Terima kasih. Mensupport banget kegiatan kalian yang sangat positif ini. Ya semoga bisa meracuni remaja-remaja sekarang gitu ya, agar hidupnya tuh terencana gitu ya, terencana kedepannya seperti apa gitu. Oke ya Sobat RT, jangan lupa kalau kalian ingin ikut langsung aja bisa menghubungi dari rekan-rekan ini. Dan tentunya pesan dari kita juga, pikirkan dulu matang-matang, jangan asal nikah muda. Iya benar banget. Nikmati remaja kalian, masa remaja kalian gitu ya. Oke, soalnya kita closing ya. Ya, karena waktunya juga sudah tidak cukup lagi untuk Junada dan Vega menemani Sahabat RT pastinya di edisi 22 Januari 2021 ya. Oke, langsung aja Vega. Oke, di sini Vega pamit undur diri. Dan Arjuna juga pamit undur diri. Selamat sore Sahabat RT. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.